Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eh, sebuah materi dari filsafat pendidikan yang bertema konsep manusia dalam pendidikan Islam. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa yang melatar belakangi pembahasan materi kita pada kali ini. Untuk latar belakang dari permasalahannya dijelaskan oleh teman saya. Tantangan pendidikan modern. Banyak sekolah saat ini terlalu fokus melatih keterampilan kerja, namun seringkali melupakan pembentukan karakter. Pendidikan modern terjebak dalam materialisme, mengukur hasil murni dari profit. Keberhasilan siswa seolah hanya diukur dari nilai ujian dan ijazah. Pelajar dilatih bagai mesin pabrik yang kaku tanpa bimbingan murni. Orang pintar makin banyak, tapi yang jujur dan tulus justru makin langka. Oke, dari pembahasan itu teman-teman, dari pembahasan itu maka kita perlu mengetahui kembali apa sih hakikatnya manusia itu. Jadi kita ketahui dulu hakikat manusia dalam pandangan Islam itu bagaimana. Hakikat manusia dalam pandangan Islam itu merupakan tubuh dan jiwa yang seimbang. Kita bukan hanya cuma makhluk fisik yang butuh makan minum aja, tetapi juga punya akal dan hati. Yang mana akal dan hati itu juga perlu untuk dirawat. Sebagai hamba, dalam Islam hakikat manusia itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin semata-mata hanyalah untuk beribadah. Ini salah satu hakikat manusia dijelaskan dalam Islam, dalam Al-Quran, yaitu sebagai hamba. Sebagai hamba, tugas kita itu adalah taat, menjaga kesucian batin, kemudian tulus dalam beribadah. Kemudian hakikat manusia lagi dalam Islam itu dijelaskan juga dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah itu, yaitu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah kita manusia. Jadi hakikat kita manusia itu dalam Islam adalah khalifah. Yang mana tugas kita itu bekerja sama, saling kolaborasi untuk menjaga alam, kemudian menebar kebaikan sosial. Dari penjelasan hakikat manusia dalam Islam ini, kita akan melihat juga beberapa pandangan tokoh. Ini ada 2 tokoh ya. Tokohnya yang pertama adalah Farabi, yang kedua itu ada Ibnu Khaldun. Nah, kita lihat pandangan 2 tokoh ini tentang apa itu hakikat manusia dalam Islam. Pertama dalam pendidikan ya. Gagasan Al-Farabi tentang manusia. Yang pertama, manusia beda dari hewan karena bisa berpikir. Namun, kemampuan akal ini harus diasah terus lewat belajar agar matang. Yang kedua, kecerdasan tanpa akhlak akan tersesat. Sekolah harus menyatukan ilmu, pengetahuan, dan pembiasaan sopan santun. Dan yang ketiga, tujuan akhir belajar itu bukan sekedar uang atau pujian, melainkan kedamaian jiwa yang abadi dunia dan akhirat. Nah, itu tadi teman-teman ya, pandangan dari Al-Farabi tentang hakikat dari manusia. Selanjutnya kita lihat bagaimana pandangan tokoh Ibnu Khaldun tentang konsep manusia. Pandangan Ibnu Khaldun tentang manusia. Yang pertama, ini hampir sama dengan Al-Farabi tadi ya, cuman ada beberapa tambahan, ada 1 tambahan. Yang pertama sama, manusia itu adalah makhluk yang berpikir, sama tadi hayawanun natik. Hewan, hakikatnya hewan tapi berakal. Sama dengan pemikiran Al-Farabi tadi, akal manusia itu berkembang, bertahap, mulai dari berpikirnya praktis, hingga memahami konsep ilmiah yang mendalam. Itu semua tidak lepas dari proses pendidikan. Yang kedua, manusia itu dalam pandangan Ibnu Khaldun itu adalah seorang makhluk yang memiliki pribadi yang utuh.
Maksudnya pribadinya itu apa? Manusia itu punya 3 dimensi dalam dirinya. Yang pertama ada tubuh, tubuh jasmani. Yang kedua ada logika, logika atau akal. Yang ketiga ada rasa, rasa tenang atau spiritual. Jadi 3 dimensi ini tadi, jasmani, akal, dan rohani. Ini adalah 3 aspek yang membentuk seorang manusia. Manusia harus punya 3 ini. Kalau nggak punya salah satu 3 ini, berarti belum bisa disebut manusia. Kemudian yang ketiga dalam pandangan Ibnu Khaldun itu manusia adalah khalifah di muka bumi. Sama seperti tadi konsep manusia dalam Islam ya. Manusia adalah khalifah di muka bumi yang diberi mandat untuk memimpin dan merawat bumi ini secara bijaksana dan berkelanjutan. Yang terakhir, nah ini yang membedakan pandangan Ibnu Khaldun dengan Al-Farabi. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Lewat rasa kebersamaan, peradaban yang beradab, baru bisalah kita berdiri tegak untuk melanjuti kehidupan. Jadi kita perlu namanya bersosialisasi. Perlu untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, bermasyarakat lah pasti. Itu pandangan dari Ibnu Khaldun. Lanjut teman-teman, kita selanjutnya akan membahas tentang konsep insan kamil dalam pendidikan yang kita lihat dari 2 pandangan tokoh tadi. Bagaimana 2 pandangan tokoh tadi tentang konsep insan kamil dalam pendidikan? Ada Al-Farabi dan Ibnu Khaldun. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengenal konsep insan kamil dalam pendidikan. Yang pertama, menurut Ibnu Al-Farabi, ketajaman intelektual. Nah, sekolah dan pendidikan harus melahirkan generasi yang cerdas, secara logika, kritis, melihat kenyataan, jujur dalam bertindak, dan selalu rindu mencari kebenaran yang dipandu oleh moral guru. Dan yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, yang pertama, kematangan sosial, membentuk pribadi yang siap terjun di dunia nyata, pandai bergaul, beradab mulia, serta memiliki keahlian praktis yang membawa manfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Selanjutnya, nah kita lihat dulu potret permasalahan dalam pendidikan kita, terutama di Indonesia ya. Potret permasalahan dalam pendidikan kita. Untuk menerapkan konsep insan kamil tadi, itu kita juga harus melihat dulu permasalahan dalam pendidikan kita. Nah, di Indonesia sendiri, di pendidikan kita sekarang ini, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendidikan. Yang pertama itu ada namanya dominasi pragmatisme dan materialisme. Apa sih itu? Pragmatisme dan materialisme itu kita dididik, pendidikan kita ini terlalu mengejar angka kelulusan. Jadi targetnya cuma untuk supaya gimana anak-anak bisa lulus. Sehingga lupa untuk menanamkan mental kejujuran, menanamkan sifat-sifat akhlakul karimah, empati, terabaikan, karena tujuannya itu terfokus pada mengejar angka kelulusan. Jadi kejujuran dan empati itu terabaikan. Yang kedua, dari sisi batinnya terlupakan. Tadi karena terlalu mengejar angka dan kelulusan, akhirnya lupa untuk memberikan nutrisi kepada ketenangan jiwa. Kita lupa untuk menanamkan karakter-karakter yang baik kepada siswa, karena fokusnya untuk mengejar, mengasah teknologi, mengasah keterampilan, sampai lupa untuk mendidik dan menanamkan karakter pada peserta didik. Yang terakhir, ini yang umum terjadi di masyarakat, bahkan sudah tidak heran lagi ya, bahwasanya kita itu kalau sekolah pasti tujuannya supaya nanti lulus, dapat ijazah, dapat gelar, bisa kerja. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat dalam potret pendidikan ini sebenarnya bermasalah, tetapi sudah umum. Ya, memang rata-rata orang itu kalau sekolah tujuannya dapat ijazah biar bisa kerja. Jadi siswa itu diperlakukan seperti bahan mentah yang dicetak untuk jadi buruh industri, untuk dipersiapkan kerja. Jadi pendidikan itu seakan-akan hanya untuk kerja, padahal ada yang lebih daripada itu. Nah, ini potret permasalahan pendidikan kita di dalam negara kita Indonesia. Solusinya bagaimana? Ini dibahas sama teman kita solusinya. Oke. Solusi filosofi pendidikan Islam.
Yang pertama, tujuan utama, aspek pendidikannya. Kondisi pendidikan sekarang pragmatis dan materialis, sekadar cari kerja dan gelar. Nah, solusi filosofi Islam membentuk manusia seutuhnya, insan kamil. Yang kedua, aspek pendidikan, peran pendidik. Kondisi pendidikan sekarang hanya transfer materi pelajaran. Solusi filosofi Islamnya menjadi pembimbing jiwa dan teladan hidup nyata. Yang ketiga, aspek pendidikan, orientasi kurikulum, sangat dominan sains dan teknologi. Nah, solusi filosofi Islamnya seimbang antara logika otak dan ketenangan hati. Nah, yang keempat, aspek pendidikannya lingkungan belajar. Kondisi pendidikan sekarang saling bersaing ketat secara egois. Solusi filosofi Islamnya saling bantu, akrab, dan mengutamakan sopan santun. Nah, itu teman-teman beberapa solusi yang ditawarkan oleh filosofis Islam. Dan Islam sendiri menawarkan beberapa solusi terhadap fenomena permasalahan pendidikan kita. Jadi akhirnya sebenarnya ini pendidikan yang sejati dalam Islam itu pada dasarnya adalah proses untuk membentuk manusia yang semakin manusiawi. Guru bertugas menjaga, mengarahkan, dan menumbuhkan fitrah bawaan lahiriah anak didik. Jadi kita sebagai guru, tugas kita tadi menjaga, mengarahkan, dan menumbuhkan fitrah bawaan lahiriah. Karena manusia itu lahir, itu sudah membawa fitrah, potensi yang ada dari lahirnya. Nah, untuk mengembangkan tadi, perlu faktor eksternal dari keluarga, dari masyarakat, terlebih lagi dari sekolah, dari guru-guru kita sebagai seorang guru. Bukan sekedar cuma memaksakan cetakan kamu, itu ya. Jadi pendidikan itu hakikatnya. Pesan bagi kita calon-calon guru untuk memperhatikan hal ini. Serta didik anak-anak didik kita itu sudah punya potensi. Yang potensi tadi bermacam-macam, beragam-beragam, beda-beda. Jadi kita harus perlu mengenali potensi setiap anak. Nah, kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Arahkan, bimbing sesuai dengan potensinya. Oke, baik. Itu teman-teman presentasi kami dan penjelasan kami tentang konsep manusia dalam Islam ya, konsep manusia dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Hartati. Tapi dari awal sampai akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan, ada materi yang mungkin belum jelas. Mohon maafnya kami dari kelompok 2 ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.